الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيام المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ay hada faslun utawi iki ku fasal. Wa yang bagi lan sayukjo lil muallimi kedue wong kang mulang. Wa yang bagi lan sayukjo lil muallimi kedue wong kang mulang ayata khallaqa apa yen tong gawe budi pekerti sapa muallim. Ayata khallaqa apa yen to gawe pekerti sapa muallim bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan. Menjelaskan tentang kewajiban-kewajibannya seorang guru, hendaklah dia itu berakhlak yang baik. Allati warada kang tumuka asyar'u apa syara'. Allati warada kang tumuka asyar'u apa syara' biha kelawan allati. Asyar'u apa syara' biha kelawan allati. Muallim seorang guru yang berakhlak dengan baik yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wal khilali lan pira-pira tingkah alhamidah kang den puji. Wal khilali lan pira-pira tingkah alhamidah kang den puji. Juga harus mempunyai perilaku yang terpuji. Akhlaknya yang baik. Wasyamilan pira-pira wata al-mardiyati kang den ridhoni. Wasyamilan pira-pira wata al-mardiyati kang den ridhoni. Allati rupani asyam. Allati rupani asyam arsyada kang nuduhaken hu ing muallim Allahu subhanahu ilaiha maring allati. Arsyada kang nuduhaken hu ing muallim Allahu subhanahu ilaiha maring allati minaz zuhadah bayani zuhud fid dunya ing dalam dunya. Fid dunya ing dalam dunya wa taqallul lan nyedhithikaken. Wa taqallul lan nyedhithikaken minha saking dunya. Minha saking dunya. Jadi di antara akhlaknya seorang guru itu juga mempunyai kepribadian yang diridai oleh Allah berupa zuhud. Zuhud tidak dikuasai oleh dunia. Orang yang zuhud itu bukan orang yang tidak punya dunia, tapi dirinya tidak dikuasai oleh dunia. Orang kaya juga bisa dikatakan zuhud. Orang yang banyak uangnya itu bisa dikatakan zuhud dengan catatan atau dengan syarat dunia yang dia miliki, harta yang dia miliki tidak sampai menguasai kepada dirinya. Tidak sampai dia itu lupa apa yang seharusnya harus dikerjakan. Artinya dunianya yang dia miliki sekalipun dia kaya, ini tidak berdampak kepada kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia itu lakukan. Tidak seperti Qarun. Sekalipun dia kaya tapi dirinya dikuasai oleh dunia. Dan nanti Qarun itu sebagai pimpinan para orang-orang yang cinta kepada dunia, dan yang menggiring atau pimpinannya itu adalah Qarun nanti. Jadi orang yang
sudah maksiat kepada Allah dan dia enggan melakukan perbuatan baik, nanti yang menjadi pimpinan di neraka itu adalah Qarun. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar. Jadi yang mimpin nanti orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang yang sudah durhaka kepada Allah, pimpinannya nanti menuju ke neraka itu adalah Qarun. Yaqdumu qaumahu. Jadi kaum Qarun itu ada di depan, panglima. Tapi panglimanya bukan menuju kepada surga. Jadi panglimanya orang-orang musyrik nanti ketika digiring untuk menuju ke neraka, yang paling depan itu adalah Qarun. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada di bagian mereka. Wa adamil mubalati lan ora anane peduli biha kelawan dunya wa bi ahliha lan kelawan ahline dunya. Wa adamil mubalati lan ora anane peduli biha kelawan dunya wa bi ahliha lan kelawan ahline dunya. Seorang guru sifatnya juga tidak memperdulikan dunia, ya, tidak memperdulikan dunia. Ya, sekalipun dia kaya, bersedekah dengan banyak, dia itu tidak peduli. Yang penting yang dia sedekah itu dengan benar, ya, tidak eman. Wa bi ahliha dan juga akhlaknya seorang muallim, seorang guru itu juga tidak cinta kepada orang yang mempunyai dunia, tidak terlalu senang kepada orang yang kaya, tidak terlalu heran kepada orang yang sangat kaya. Jadi akhlaknya seorang guru seperti itu. Wasakha lan loman. Wasakha ilan loman wal judi tegese loman. Sifatnya seorang guru harus pemurah, harus loman, suka memberi. Wa makarimil akhlaq ilan piro-piro mulyani piro-piro akhlak. Wa makarimil akhlaqi lan piro-piro mulyani piro-piro akhlak. Wa talaqatil wajhi lan ajeri wajah. Wa talaqatil wajhi lan ajeri wajah. Wajahnya selalu berseri-seri, dengan catatan min ghairi khurujin saking tanpa metu ila haddil khilati maring watese ngumbare nafsu. Wa talaqatil wajhi lan ajeri wajah. Wajahnya selalu berseri-seri, selalu tersenyum. Min ghairi khurujin saking tanpa metu ila haddil khilati sang maring watese ngumbar nafsu. Jadi sifatnya kepribadian seorang guru, seorang ustadz, ya, seorang ustadzah, memang raut wajahnya selalu tampak berseri-seri. Ya, karena di antara bagian sedekah itu adalah senyum dan menampakkan wajah yang ceria. Ya. Ya, jadi selalu menampakkan wajahnya dengan bahagia, sekalipun dirinya punya masalah. Tapi menampakkan raut muka di hadapan orang lain itu dengan wajah yang selalu senang. Sehingga orang yang memandang itu akan bahagia. Beda dengan orang yang selalu mukanya selalu nyeroteng. Ya. Sehingga orang yang mau memandang itu akan jenuh. Ya. Orang yang tidak pernah tersenyum sama sekali, ya, yaitu ibaratkan patung. Sehingga orang yang mau bicara itu akan sungkan. Jadi di antara kewajiban atau akhlak kepribadian seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, ya, juga seorang santri memiliki wajah yang selalu berseri-seri, senang, ya, selalu tersenyum. Ketika berjumpa dengan seseorang, tampakkan mukanya dengan baik, tampakkan wajahnya selalu tersenyum. Ya. Ketemu temannya, ya, nyeroteng misalnya. Ketemu ustadznya nyeroteng.
Nah, itu. Bukan sedekah seperti itu, ya. Ya, jadi sekiranya orang yang memandang kepada kita itu senang, ya. Yaitu kita harus selalu menampakkan keceriaan kita di hadapan orang lain. Itu sifatnya seorang guru seperti itu. Wal hilmi lan aris. Wal hilmi lan aris was sabri lan sabar. Penyantun, hilmi itu penyantun. Wal hilmi lan aris atau penyantun. Bukan alis, aris. Bukan aris rokok itu. Wal hilmi lan aris was sabri lan sabar. Wa tanazzuhi lan ngedoi andani il iktisabi saking asori penggawean. Wal hilmi lan aris was sabri lan sabar wa tanazzuhi lan ngedoi andani il iktisabi saking asore penggawean. Sifatnya seorang guru itu harus penyantun, ya. Dan juga harus sabar dalam mendidik, ya. Harus sabar dalam menghadapi muta'allimnya, dalam menghadapi murid-muridnya. Juga seorang guru tanazzu andani il iktisab, ya, harus menjauhi sifat-sifat yang atau pekerjaan-pekerjaan yang rendah di hadapan manusia, ya. Seorang guru, seorang ustadzah misalnya melakukan perbuatan yang rendah, ya. Perbuatan yang sebenarnya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pengajar. Misalnya nongkrong di pasar, ya. Ya. Atau nongkrong di jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan, ya. Ini perbuatan yang itu tidak pantas bagi seorang guru, ya. Seorang santri pun juga seperti itu, tidak pantas nongkrong di pinggir jalan, di jembatan, ya. Tujuannya hanya untuk melihat orang yang lewat di sana, ya. Itu tidak pantas bagi kita, apalagi seorang guru. Ini harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang dianggap rendah, ya. Jadi tidak ada tujuannya ke pasar murah-murah, dia itu nongkrong di pasar, ya. Itu. Wa mulazamatil wara' lan netepi sifat wara'. Wa mulazamatil wara' lan tepi sifat wara' wal khusyu'i lan khusyu' was sakinah lan anteng wal waqar lan sifat agung. Wa mulazamatil wara' lan tepi sifat wara' wal khusyu'i lan khusyu' was sakinah lan anteng wal waqar lan sifat agung. Wa tawaddu ilan adab asor wal khudu' lan dipi-dipi sama. Wa tawaddu ilan adab asor wal khudu' ilan dipi-dipi. Seorang guru juga harus mempunyai sifat waro', ya. Waro' itu tidak mau barang subhat, apalagi yang haram. Subhat itu tidak mau, apalagi yang haram. Jadi seorang guru harus mewarisi sifat ini, sifat waro', ya. Tidak mau perkara yang subhat. Subhat itu tidak ketemu halal dan haramnya, ya. Ini barang ini halal apa haram, belum ketemu, ya. Itu namanya subhat. Oh, seorang guru, seorang ustadzah, seorang santri harus mempunyai sifat waro'. Jangankan yang haram, yang syubhat pun dia harus tinggalkan, ya.
menemukan makanan yang sebenarnya orangnya sudah dibuang misalnya, ya. Nyata-nyata ada makanan satu piring, sepertinya yang memiliki ini sudah tidak mau, ya. Tapi seorang waro itu tidak boleh makan itu, ya. Karena apa? Belum tentu, ya. Kecuali orang yang memiliki itu ya memberikan kepada kita, suruh makan, ya. Jadi ada kita jalan-jalan ternyata di situ ada makanan yang itu sepertinya, ya, orangnya ini sudah orangnya ini sudah tidak mau, ya. Maka keharusan bagi kita ya jangan langsung kita makan. Menemukan air misalnya, air aqua tinggal separuh misalnya, ya. Jangan langsung kita minum, ya. Karena itu namanya subhat. Kalau memang di situ ada orangnya minta keikhlasannya. Sebelum kita minum minta keikhlasannya, ya. Biar apa? Sesuatu yang kita konsumsi akan menjadi daging atau darah yang di situ bisa menimbulkan kebaikan nanti, ya. Jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya berdampak kepada perilaku kita. Kalau selalu makan makanan yang haram dimakan, subhat dimakan, itu akan menjadikan kita itu malas untuk ibadah, ya. Selalu tidur, bukan jamnya tidur, ya. Mungkin penyebabnya diantaranya itu, ya. Tidak mau menjaga perkara yang subhat, ya. Wajadina bidhahki lan ngedhoi guyonan. Wajadina bidhahki lan ngedhoi guyu. Wajadina bidhahki lan ngedhoi guyu. Seorang guru, seorang muallim tidak selalu tertawa, ya. Tidak ada apa-apa moro tertawa, ya. Wal iksar minal mazah, wal iksar lan ngakehaken minal mazahi saking guyonan. Wal iksari lan ngakehaken minal mazailan saking guyonan. Harus tidak terlalu banyak bergurau, ya. Ingat-ingat itu, ya. Jadi memang seorang guru, seorang santri, ya, seorang pengajar itu tidak boleh terlalu banyak gurau dan juga tidak terlalu banyak tertawa, ya. Apalagi tertawanya yang terlalu terbahak-bahak, ya. Tertawa yang itu terlalu parah, ya. Tertawa yang seperti itu akan mengeraskan kepada hati sebenarnya, ya. Ya biasa-biasa saja, kalau itu memang lucu ya biasa-biasa saja, ya. Paling tidak ya kita tersenyum, ya. Itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak bergurau. Wa mulazamatil wadhaifi asyariyah lan natepi pira-pira penggawean asyariyati kang bangsa syarak. Wa mulazamatil wadhaifi lan natepi pira-pira penggawean asyariyati kang bangsa syarak. Katandifi kaya bebersih bi izalatil awsakhi kelawan ngilangi pira-pira kotoran. Wa mulazamatil wadhaifi lan netepi pira-pira penggawean asyariyati kang bangsa syarak. Katandifi kaya bebersih membersihkan bi izalatil awsakhi kelawan ngilangi pira-pira kotoran, ya. Juga harus selalu menekuni perbuatan-perbuatan yang baik atau menekuni perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syariat. Apa saja seperti dirinya harus bersih dari kotoran, ya. Harus bersih, harus mandi. Santri satu hari tidak mandi sama sekali, ya.
kasihan temannya. Itu memang sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Ya. Bahkan ketika kumpul-kumpul itu sunat kita itu mandi. Ada kumpulan, berangkat kepada pengajian, itu sunat mandi. Hendak melaksanakan sholat, itu sunnah kita untuk mandi. Bersih dari kotoran itu adalah sunnah. Itu anjurannya Rasulullah seperti itu. Ya. Coba kita lihat orang-orang yang non-Islam, mereka bersih, ya kan? Padahal an-nadhafah minal iman itu sebenarnya milik kita. Ya, kebersihan itu memang sebagian dari iman. Itu sebenarnya miliknya kita itu. Ya. Tapi yang menerapkan adalah orang-orang yang bukan non-Islam. Ya. Coba Cina-Cina rumahnya bersih semuanya. Ya. Itu. Jadi anjuran syariat kita itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syariat. Seperti selalu kita bersih. Ya. Di samping kita wajahnya berseri-seri, indah. Kemudian anggota badan kita bersih, harum. Ya. Akan senang memandang itu. Ya. Beda dengan orang-orang yang 3 hari tidak mandi sama sekali. Kumus-kumus, ya. Itu. Wasyu'ur lan piro-piro rambut, juga harus membersihkan rambut-rambut, semua rambut. Allati rupani asyur warada kang tumuku asyar wa posyara bi izalatiha kelawan ngilangi allati. Biizalatiha kelawan ngilangi alati kakosis syaribi koyo nyukur kumis. Nah ini kakosis syaribi koyo nyukur kumis atau jambang. Wasyu'uri lan piro-piro rambut alati warupani asyur warada kang tumuku asyar apa syara biizalatiha kelawan ngilangi alati kakosis syaribi koyo nyukur kumis. Ya. Di antara keharusan bagi seorang pengajar, muallim, ustadz dan ustadzah harus membersihkan rambut-rambut yang itu sesuai dengan aturan syariat untuk dihilangkan. Contohnya seperti apa? Kakosis syaribi koyo seperti menyukur kumis. Ini yang laki-laki. Ya. Kalau perempuan tidak ada yang berkumis, itu nggak ada. Mungkin ada tapi sedikit. Ya. Tak mungkin perempuan itu kumisnya langsung panjang-panjang. Ya. Itu di antara syariat membersihkan. Ya. Jadi biar kita itu kelihatan bersih. Ya. Biar kita kelihatan rapi. Dengan kita menampilkan kerapian, menampilkan keceriaan, itu sudah kita mendapatkan pahala. Mudah sebenarnya kita mendapatkan pahala itu. Cukup kita mandi, harum. Ya ketika ada perkumpulan, ada pengajian kita mandi, memakai wangi-wangian, sudah harum. Itu sudah kita mendapatkan pahala. Ya. Itu. Wa taklimin alfari lan ngetok piro-piro kuku. Lain nih juga. Wa taklimil alfari lan ngetok piro-piro kuku, memotong kuku, ya. Wa tasrihil lihati lan nyisir jenggot. Wa tasrihil lihati lan nyisir jenggot. Kukunya yang panjang itu dibersihkan, dipotong. Ya. Yang laki yang punya jenggot itu dirapikan, disisir. Ya. Kalau tidak punya jenggot jangan disisir. Ya. Jadi dengan kita memotong kuku, ya, membersihkan anggota badan, rambut-rambut, ya, kita potong, ya, kita cukur.
kumis kita atau rambut-rambut semuanya, ya. Itu termasuk di antara sunnah. Wa izalatir rawaihi lan ngilangi piro-piro ambu al-karihah kang den sengiti. Wa izalatir rawaihi lan ngilangi piro-piro ambu al-karihati kang den sengiti. Harus menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Baju yang sudah 1 minggu jangan dipakai kalau belum dicuci. Ya. Yang asalnya warnanya putih jadi warna hitam. Songkok yang asalnya putih jadi warna kuning. Ya. Itu harus kita lakukan untuk tidak seperti itu. Ya. Hilangkan semua bau-bau ya, yang tidak punya minyak wangi beli. Ya. Ketika sholat dipakai minyaknya, bersiwakan. Ya. Karena orang yang selalu harum itu malaikat itu akan selalu menghampiri. Ya. Orang yang selalu harum, buktikan para habaib itu. Para habaib itu harum. Ya. Itu memang selalu seperti ini, menekuni kegiatan ini, menekuni wadhaif asyariyah ini. Ya. Selalu dirapikan, jenggotnya dirapikan, kumisnya dirapikan. Rambutnya disisir, ya, dirapikan. Ya. Itu termasuk di antara sunnah. Menghilangkan bau-bau. Ya. Sarung yang sudah lama tidak dicuci, jangan dipakai. Kasihan temannya. Akan menyebabkan temannya itu sholatnya tidak khusyuk. Ya. Kasihan, mengganggu, taswis itu. Akhirnya temannya yang mau sholat itu tidak mau, tidak mau berada di samping kita. Karena baju yang kita pakai kotor, songkok yang kita pakai kuning sudah. Ya. Ya, itu kasih minyak. Ya. Wal malabis lan piro-piro penganggu al makruhah kang den sengiti. Wal malabis lan piro-piro penganggu al makruhah kang den sengiti. Harus tidak memakai pakaian-pakaian yang kurang baik. Wal malabis lan piro-piro penganggo al makruhati kang den sengiti. Ya. Baju-baju yang tidak sesuai dengan aturan, ya, yang kurang baik itu jangan dipakai. Ya. Masa seorang guru bajunya atau kaosnya gambar tengkorak, ya. Gambar perempuan misalnya, ya. Itu kan kurang baik. Ya. Jadi memakai pakaian-pakaian yang kurang baik itu jangan dilakukan. Ya. Jangan terlalu kita mengikuti ngetren zaman sekarang. Ya. Baju yang sebenarnya dipakai umur 16 tahun dipakai orang yang 30 tahun. Ya. Tak sedeng. Ya. Baju yang sudah sebenarnya itu dipakai anak kecil, ya, sama orang perempuan yang sudah umur 30 dipakai, ya, sehingga kelihatan semua. Itu akan mengundang nanti setan. Nah, itu. Jadi pakaian-pakaian yang tidak baik itu jangan dipakai. Ya. Jaketnya bergambar tengkorak, jaketnya bergambar perempuan, ya, itu. Itu adalah termasuk malabis al-makruha. Pakaian-pakaian yang kurang baik. Wal yahdar lan becewetiyo sapa muallim. Wal yahdar lan becewetiyo sapa muallim kulal hadri kelawan sempurnane wedi. Wal yahdar lan becewetiyo sapa muallim kulal hadri kelawan sempurnane wedi minal hasadi saking hasud dengki waria ilan pamer. Wal ujubilan gawok wahti kori goiri hilan ngino ing liyani muallim. Wal yahdharal mujawadi sapa muallim kulal hadri kelawan sempurnane wedi minal hasadi saking hasud saking dengki waria ilan pamer. Wal ujubilan ujub gawok wahti kori goiri hilan ngino ing liyani muallim.
Wa in kana senajan ana sapa ghair dunahu iku saandhepe muallim. Wa in kana senajan ana sapa ghair dunahu iku saandhepe muallim. Pesan yang terakhir adalah berhati-hatilah untuk tidak hasud, untuk tidak riya, untuk tidak ujub, bangga kepada dirinya sendiri. Ya, bangga sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan puasa Ayyamul Bid, bangga diceritakan kepada orang lain. Bangga kepada dirinya sudah melaksanakan sholat tahajud. Ya. Itu adalah sebenarnya penyakit. Ujub itu adalah penyakit. Ya. Bangga kepada dirinya sebenarnya hafal ini, hafal itu, bangga. Ya. Itu adalah penyakit. Ya. Artinya apa? Harus kita kembalikan kepada Allah. Wahtiqorihi, dan tidak menghina kepada orang lain, sekalipun orang lain itu sebenarnya lebih rendah daripada kita. Ya. Jadi sifatnya seorang guru itu menganggap orang lain itu lebih tinggi daripada kita sebenarnya. Jangan sampai orang lain itu dihinakan semua. Ya. Menemukan orang yang lebih rendah, ya kita muliakan. Ya. Menemukan atau bertemu kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, umurnya, ya kita harus juga muliakan. Bukan malah ketika bertemu orang yang lebih rendah ya kita rendahkan. Ya. Tidak. Seorang guru, seorang muallim itu harus tidak boleh hasud, tidak boleh riya, pamer, ya. Dan juga tidak boleh ujub. Ujub ini penyakit, ya. Penyakit yang di situ membanggakan kepada dirinya, bangga dirinya kelas ini, dirinya paham komputer, ya. Harus kita kembalikan, sebenarnya yang memberikan pengetahuan itu adalah Allah. Karena dengan ujub itu akan timbul nanti sombong, ya, dan menghinakan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan keharusan bagi seorang muallim. Al-hadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahla wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima lam tana rabbi Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarab lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa faqih ahlana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah.